Insya Allah sudah Bapak. Bismillah. RPP tentang itu Pak, jinayah dan hikmahnya dengan materi pembunuhan. Nggih. Semboro Bapak, Magetan. Nggih. Nggih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku semuanya. Hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkumpul di dalam majelis yang penuh barokah ini, yaitu majelis ilmu. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Masya Allah, la quwata illa billah. Alhamdulillah, Masya Allah, min kulli nikmatin minallah. Semuanya, sebelum kita masuk pelajaran, alangkah baiknya kita buka dengan membaca istighfar kepada 3 kali dan selawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Salawatnya bisa dipimpin oleh Mbak Khadijah. Silahkan Mbak Khadijah dipimpin salawatnya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafsin bi'adadi kulli ma'lumin lak walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, setelah membaca sholawat, semoga kita mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk pelajaran, Ibu akan mengabsen kalian dulu. Aisyah Nur Alhamdulillah. Anak-anakku semuanya, adakah di sini yang ingin mendapatkan kesuksesan di dunia? Bisa angkat tangannya? Oh ya, Alhamdulillah sebagian mengangkat tangannya. Adakah yang mau mendapatkan kesuksesan di akhirat saja? Oh, sebagian saja yang mengangkat tangannya. Adakah yang mau mendapatkan kesuksesan di dunia dan akhirat? Alhamdulillah semua angkat tangan. Jadi kalian semua ingin mendapatkan kesuksesan di dunia dan akhirat. Jika kalian ingin mendapatkan kesuksesan di dunia dan akhirat, maka kalian harus ingat pesan dari Romo Kiai, yaitu harus selalu bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat hadis Bukhari yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i, yaitu man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin mendapatkan kesuksesan di dunia dan akhirat, maka kuncinya adalah harus memiliki ilmu. Semoga di pertemuan kali ini kita mendapatkan ilmu yang barokah di dunia dan akhirat. Alhamdulillah anak-anakku semuanya. Nah, ada yang masih ingat pelajaran kita kelas 10 kemarin, semester genap? Oh, alhamdulillah masih ingat. Siapa yang masih ingat? Ya, Mbak Khadijah masih ingat? Ya, apa pelajaran kita kelas 10 dulu semester 2 masih ingat ya? Ya, siapa lagi yang mau menyebutkan masih ingat pelajarannya? Oh ya, pelajarannya ada tentang konsep fikih. Apalagi ada yang masih ingat? Syarifah bisa menjelaskan kepada Ibu dan teman-teman apa pelajaran kita kelas 10 semester genap kemarin? Ya, pelajarannya ada haji, Bu. Iya, ada haji. Ada apa lagi? Ada yang masih ingat? Apa pelajarannya? Oh iya, siapa? Oh, Konita. Iya, Konita. Apa pelajaran kita dulu semester genap kelas 10? Tentang apa? Oh, tentang umroh ya, sama tentang jual beli. Ada lagi. Kita sudah mempelajari tentang jual beli, tentang zakat, tentang umroh, tentang hak kepemilikan. Di kelas 11 ini, sebelum kalian masuk pelajaran, Ibu punya sebuah gambar. Silahkan diamati gambar di sini. Gambarnya agak buram juga ya, maaf ya. Di sini ada gambar, ada garis-garis polisi dan juga ada bekas eh, seperti itu ya, orang, gambar orang. Kalian bisa analisis di sini. Sebelum kita masuk pelajaran, kalian bisa melihat atau mengamati gambar ini dulu. Silahkan diamati gambarnya. Ada yang bisa mengamati? Silakan angkat tangan.
Oh iya, siapa? Ana Khalifah. Silakan Ana Khalifah. Apa yang kamu amati dari gambar ini? Oh iya, gambar pembunuhan. Benar sekali, gambar pembunuhan. Pada gambar kedua di sini. Ibu punya gambar lagi di sini. Ada gambar kedua. Kalian bisa mengamati dari gambar ini. Ada banyak orang di sini. Ada banyak orang, ada yang berkelahi, ada yang bawa apa ini pedang, ada yang bawa alat yang itu yang mematikan ya. Coba kalian amati dan analisis di sini. Bisa kalian amati apa dari gambar ini? Mhm, iya, siapa yang mau mencoba mengamati? Iya, Zahratun, silakan Zahratun, diamati gambar ini apa? Katanya Zahrotin ini gambar tawuran pelajar, Bu. Ya, gambar tawuran, heeh, benar sekali. Ada gambarnya di sini. Anak-anakku semua, sebelum kita masuk pada pembelajaran, alangkah baiknya kalian membaca dulu, membaca halaman 1 sampai halaman 10 buku fikih semester ganjil kelas 10. Di situ ada materi tentang pembunuhan di halaman 1. Kalian bisa baca, mengamati, menyimak. Setelah itu kalian bisa mengidentifikasi atau mencari hal-hal yang belum dipahami, bisa ditanyakan kepada ibu guru, bisa ditanyakan kepada temannya. Setelah itu kalian bisa setelah identifikasi, kalian nanti dibagi menjadi kelompok-kelompok. Ibu punya sebuah LKPD di sini, punya Eee, setelah kalian bisa membaca, menyimak, mengamati, selanjutnya kalian akan dibagi kepada kelompok-kelompok kecil. Selanjutnya kalian akan mendapatkan tugas lembar kerja peserta didik di sini. Ada satu kelompok terdiri dari 5 anak, yaitu bisa nanti kelompoknya ibu yang acak, dipilih, tidak semuanya yang pintar, tidak semuanya yang, sedang, tapi dipilih antara yang pintar, sedang, dan yang agak kurang. Jadi ibu yang memilihkan kelompoknya nanti. Di sini tugas kalian setelah kalian mengamati, memahami, dan mengidentifikasi dari halaman 1 sampai 10 nanti, kalian bisa menganalisis, mencari sebuah kasus, menganalisis sebuah kasus yang ada di sekitar kalian. Lalu kalian bisa mengidentifikasi dari kasus itu termasuk pembunuhan apa, dan juga bisa hukuman. Medianya cuma gambar sama itu, Pak, apa, papan tulis sama spidol. Jangan semuanya kalian bisa menikmati sebuah gambar di sini. Dari sebuah gambar di sini kita bisa membuat, cerita kontekstual dari cerita ini. Pada suatu hari, Andi Andi adalah seorang mahasiswa. Pada suatu hari Andi terlibat tawuran dengan mahasiswa yang lainnya. Ketika itu, ketika saat tawuran, Andi dengan sengaja membunuh lawannya, dengan sengaja membunuh lawannya menggunakan alat yang mematikan. Selanjutnya, lawan yang dibunuh itu seketika meninggal dunia. Kemudian setelah diidentifikasi, siapa si Andi, dikenai hukuman. Dan hukuman apa yang tepat untuk Andi tersebut? Kalian bisa menganalisis dari hasil, dari cerita tadi. Bisa dianalisis apa tadi jenis pembunuhannya dan hukumannya itu apa yang tepat untuk Andi. Apakah dikisos, apakah membayar diat mughaladah, ataukah membayar diat mukhafafah, ataukah membayar kifaroh saja. Silakan kalian bisa menganalisis dengan penalarannya sendiri-sendiri. Seperti itu, Bapak. Ya, untuk yang critical thinking-nya setelah anak mengamati gambar ini, anak bisa mengkritisi, Pak, ini gambar apa, tentang apa, terus termasuk pembunuhan apa, dan juga bisa menganalisis hukuman yang tepat untuk gambar tersebut atau dari cerita ini. Kemudian setelah mengamati melalui setelah critical thinking, maka akan ada collaboration ya, Pak. Collaboration, anak-anak diberikan tugas yaitu dibentuk dalam kelompok-kelompok kecil, diberikan tugas untuk mencari sebuah kasus dalam apa
sebuah kasus di sekitarnya atau dari informasi-informasi temannya atau kasus-kasus yang pernah dilihat atau yang diketahui, kemudian, dibuat dalam forum forum diskusi. Setelah diskusi tersebut, mereka harus menuliskan juga, mencatat hasil diskusi itu untuk, nanti bisa dipresentasikan maju ke itu bareng-bareng, antara kelompok 1, 2, 3, dan 4, bisa mepresentasikan maju ke depan dan juga bisa menambah atau menanggapi dari hasil presentasi kelompok yang lain. Anak-anakku semuanya, pada materi pembunuhan ini kalian, bisa melakukan, tanya jawab dengan temannya. Kalian bisa membuat pertanyaan karena di sini semuanya kalian akan menjadi guru semua. Jadi kalian bisa membuat sebuah pertanyaan, kemudian pertanyaan itu kalian, bisa saling tukar-menukar dengan temannya dan teman yang lainnya itu yang harus menjawab pertanyaan dari kalian tersebut. Kalian bisa ketika kalian mendapatkan pertanyaan, kalian bisa meminta jawaban dari teman kalian tersebut. Setelah itu, setelah menjawab, maka di bawah jawabannya itu kalian bisa menulis nama dan tanda tangannya. Jadi yang pengen nama sama tanda tangannya ditulis di dalam lembar kerja tersebut, silahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam pertanyaan teman-teman kalian itu. Semakin banyak tanda tangan kalian, maka nilai kalian akan semakin, banyak juga. Semakin kalian banyak menjawab, maka semakin banyak tanda tangan, sehingga nanti kalian akan mendapatkan poin atau nilai yang banyak juga, seperti itu. Nggih. Mohon maaf Pak, di pondok tidak daring Bapak. Sumber belajarnya buku fikih Pak, sama buku fikih yang ada di sekolahan. Aslinya Ponorogo Bapak. Injih, di MA Putri Bapak. 2014 kemarin. Temanya pembunuhan Bapak niki. Ya untuk itu Pak, untuk perkembangan tentang materi pembunuhan ini tetap eh, mengikuti adanya perkembangan ilmu fikih. Di kontekstualnya ikut pemerintahan Bapak, ikut apa? Hukuman dari pemerintah. Nggih. Ini sementara yang saya pakai buku yang dari itu kemarin Bapak. Buku yang dari sini dari LPTK. Sebentar, sebentar, sebentar. Ini Bapak bukunya. Dari penerbit, bukan dari Kemenak Bapak ini. Dari penerbit Arifanda Bapak. Injih. Injih Bapak.
Nggih, nggih. Komponen dalam pembelajaran itu di dalam kelas harus ada gurunya, harus ada siswanya, harus ada materinya, sumber belajarnya, medianya, metodenya, dan juga konsep-konsep yang ada dalam pembelajaran tersebut agar tujuan pembelajaran dapat dicapai dan dapat berhasil. Harus ada media pembelajarannya harus lebih inovasi, Bapak. Untuk saat ini, iya Bapak, ceramah sama gambar-gambar. Ya insya Allah nanti ke depannya itu Bapak melakukan inovasi. Berarti itu Bapak gurunya yang harus diinovasi lagi. Saya Bapak, J pernah belajar sebelum. Insya Allah pernah. Ada Bapak. Contohnya di LKPD-nya di sini ada contoh di sini Bapak. Ada contoh pada suatu hari Andi ikut pamannya memanen kelapa di kebunnya. Andi menjatuhkan kelapanya dengan begitu saja tanpa melihat ke bawah. Tiba-tiba ada seorang nenek lewat dan kelapanya mengenai tubuh si nenek tadi. Seketika itu juga si nenek langsung meninggal dunia. Dalam kasus tersebut, perbuatan Andi termasuk jenis pembunuhan. Seperti itu, Bapak. Aspek pengetahuannya, Bapak. Perlu juga, Bapak, keterampilannya. Perlu. Unjuk kerjanya bisa dengan diskusi, Pak. Diskusinya bisa berbasis yang hot itu, Bapak. Menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Proses, Bapak. Proses menuju saintifik. Pendekatan saintifik itu adalah pembelajaran dengan langkah-langkah menanya, mengamati, selanjutnya bisa mengolah data, terus mengasosiasi, terus mengkomunikasikan atau mempresentasikan. Sudah diterapkan tapi belum berjalan dengan lancar, Bapak. Alumni STAI Magetan, Bapak. Ma'arif Baluk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim shad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika kharajun minhu litundira bihi wa dzikra lil mu'minin. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Qalilan ma tadhakkarun. Bacaan mat pakai Pak. Bacaan mat nggih. Nggih. Bacaan mat lazim nggih Bapak. Ma unzila itu mat jaiz nggih Bapak. Mat jaiz munfasil nggih. Ketika ada huruf mat yang bertemu dengan hamzah atau alif itu. Bentar ya, Pak. Mas'alan. Izin Bapak, terima kasih Bapak. Sampun. Alhamdulillahirabbil alamin.